mboten angsal. Profesinya apa Mas? Jagal kan. Jagal apa? Babi. Wah, tak boleh. Dan beberapa RPH niku rumah potong hewan niku ya menerima penyembelihan babi ataupun sapi. Jadi tidak cuma sapi tok, penyembelihan babi juga. Makanya kami jenengan dados jagal ten RPH. Kalau sing teko babi jenengan harus minggir jauh-jauh, tidak boleh belehke. Nah, harus gaweanku mansanjang kali pimpinane. Undang-undang dasar menjamin kita menjalankan apa yang menjadi perintah agama dan keyakinan masing-masing. Pak, ngapunten saya muslim. Saya bener tukang jagal ten mriki ning ngapunten kula mboten angsal jagali babi. Nek sesuk Mas kita pecat nggih pun insyaallah angsal gantos yang saya gitu. Terus walaupun kita digaji dari gaji yang mungkin dapatnya adalah duit, tapi wasilahnya adalah melakukan yang haram. Duit itu jadi haram gitu nih. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, lalu disembelih dengan baik. Disembelih dengan baik niku berarti tata caranya mengikuti syariat. Sak mangke enten Juleha juru sembelih halal niku tanglet sama saya. Saya kerja di RPH, tugasnya nyembelih. Bar nyembelih binatangnya diterima oleh tukang kulit, pengelet, tukang kelet. Nah, kalau tukang keletnya sapi ini terus kejet-kejet, kesuwen ngomongnya, akhirnya dicoblos dengan jantung, jelas mati. Mboten niku pripun niku batang, mboten saged dimaem. Wah, piye no? Terus digiling dadi bakso dikirim ning Solo ki, jenengan dosa. Lah sing mangan ra ngerti ya ora apa-apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu zatnya sudah halal, tapi karena hal yang kita lakukan tidak di atas ilmu akhirnya jadi haram. Nah, sehingga ditunggu dulu. Mungkin enten mulai sing diketok gulune, entek enten niku ngantos garis gulune no obah dhewe enten iki. Nah, niku ya mboten angsal. Terus benar-benar harus dijaga. Peri kehewanan itu dalam Islam itu diperhatikan. Terus kita itu diminta untuk berakhlak tidak cuma pada manusia tapi pada binatang juga. Kemudian dalam keadaan berbaring di gledake ya, niku nek dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia berbaring, bahasa Arab dabah. Jadi dabah niku digledake. Niku berarti kambing, sapi, ngoten niku kerbau, domba, kuda boleh disembelih tapi tidak untuk kurban, ngoten nggih. Nah, kemudian maupun dalam keadaan berdiri, contohnya unta niku disembelih dengan cara berdiri. Unta niku kaki kirine diiket, ngadeg, terus mungkin dengan pangkal lehernya niku dicoblos, jelas ngoten. Nah, kok iso ngono kok tau beleh Mas dereng nonton di YouTube. Makanya masjid jenengan nek sing beleh unta mang 30 kula tak praktek ben tahu. Ini bukan enten ya dari sambel unta hiasan biasanya. Nah, kemudian dilakukan itu pada saat penyembelihnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah niku definisi sembelihan. Nah, kemudian terkait binatangnya yaitu kambing, bisa juga domba maupun kambing biasa, kambing kacang bisa, kedus Jawa angsal, kambing yang gede-gede itu juga bisa, etawa dan seterusnya. Demikian pula seluruh jenis dari unggas, ayam dan semuanya itu semua disembelih dengan cara dibaringkan. Nanti ada agama Buddha yang ngoten lain itu di Sri Lanka. Niku dia hari raya nopo ngoten. Niku sapi-sapi niku dikumpulke ten lapangan sing ngombo. Terus tukang jagale niku beto pedang napa beto golok panjang. Mboten dikuceki, mboten ditali, dadi kewane do ngadeg terus dicedhaki. Bareng cedhak terus dipecel gulune. Dil ngoten. Lah nek mangkate esuk-esuk tur pun sarapan niku tenagane jek full. Dadi begitu dil ngoten ndase tugel. Tapi nek sing wis awan, dil ra tugel mung tiba tok kewane bluk terus rada kaya meh urip ngoten dibaleni meneh. Nah, itu ndak boleh dalam Islam ini. Makanya nek mereka kan dari sini. Nah, nek kita dari sini. Karena yang dituju bukan tulang lehernya, tapi yang dituju adalah kerongkongan, tenggorokan dan saluran dua yang ada di kiri dan kanan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan tadi harus dibaringkan. Tidak boleh kemudian diberdirikan kalau memang statusnya hewan yang harus dibaringkan.
Allah berfirman wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan dibah. Dibah niku berarti binatang yang disembelih dengan cara digledake. Ahli tafsir menyebutkan yang dikasih oleh Allah sebagai pengganti Ismail alaihissalam niku kambing, domba. Sehingga domba niku nyembelih dengan cara digledake, digoceki. Lah rene sing goceki Mas, makane terus iki ning kene langsung digorok ngono wae terus wedhuse mlayu rono rene. Iki nyiksa namanya, ndak boleh. Makanya tetap harus ada yang megangin, disembelih, ditungguin sampai mboten kejet-kejet baru diselehkan. Begitu sudah full mboten gerak, silakan dikuliti. Tapi sambil gerak jenengan gantung boleh. Yang ndak boleh ketika gerak jenengan eker-eker niku ndak boleh, dengan beset-beset, dengan potong-potong itu ndak boleh, haram. Ngoten niki. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sapi juga disembelih dalam keadaan berbaring sehingga dia disebut dabhun. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 67, wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah itu merintahkan kalian untuk menyembelih. Pakai kata zabaha, antazbah, berarti sapi ini dibaringkan. Bakoro, sapi betina. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian ada riwayat yang menyatakan kalau sapi pernah disembelih pada saat Nabi itu salah satunya dengan cara berdiri. Jadi memang ada sapi yang cara diken ngadeg dibelah niku saged, misal jenis tertentu barangkali monggo ndak apa-apa. Sapi kalih unta, nek unta niku genah ngadeg mboten digledaki. Sedangkan unta hanya disembelih dengan berdiri dan tidak disembelih dengan berbaring. Sebab Nabi SAW menyembelih unta dalam keadaan berdiri yang terikat kaki kiri depannya. Nah, ini kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau sudah meninggal 2018 yang lalu. Beliau orang Aljazair yang pindah ke Mekah, kemudian menjadi ulama dan dosen di Universitas Islam Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah pengertian dari dabah dan nahar. Dabah itu menyembelih dengan posisi hewan berbaring dan nahar menyembelih dengan posisi berdiri. Dabah adalah memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher. Tenggorokan niku tinggi lewate udara, kerongkongan niku lewate makanan atau bisa terbalik pokoknya gara-gara salurane niku. Dan kemudian dua urat leher kiri dan kanan. Sedangkan nahar adalah menusuk unta pada bagian libah. Libah adalah tempat menggantungkan kalung pada leher unta. Unta ini kan lehernya kan dawa. Nah niku begitu kita kasih kalung kan medhuk ten paling bawah niku. Nah di paling bawah niku paling pangkal niku diblerek sret ngoten kalih ngadeg. Nah niku nek unta. Niku saged mantingali ten YouTube. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara menyembelihannya, binatang yang masuk kategori dabah yaitu kambing, domba, sapi, kebo, mungkin kuda. Nek kuda tidak boleh buat kurban ya, tapi boleh dimakan. Tadi saya sampaikan di Masjid At-Taqwa mriko belakang Duta Bangsa tempatnya Pak Soleh ya. Nah, itu kuda itu boleh dimakan, tapi tidak boleh untuk dikurbankan. Untuk kurban hari raya Id tidak boleh. Nah, maka binatang yang disembelih dengan kondisi dabah, maka dia harus dibaringkan pada posisi yang kiri menghadap kiblat setelah menyiapkan pisau dan alat sembelihan yang tajam. Berarti harus tajam. Kemudian orang yang menyembelih mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Minimal bismillah, tambahane wallahu akbar. Mungkin nek kersa rada panjang. Niku bismillahi Allahu akbar, hadza minka walaka an. Bismillah Allahu akbar, ya Allah, ini binatang dari engkau atau ciptaan engkau dan akan dikurbankan untuk engkau dari Bapak Soleh misalnya. Nah, itu cara atau bacaan yang panjang. Tapi nek umpami mboten saged, aku nek ngono kedawan gak iso, isone bismillah nggih pun cukup tidak apa-apa, mencukupi dalam skala yang paling minimal. Nah, yang jenengan harus hati-hati nek enek tukang sembelih. Enten tukang sembelih kok bola-bali beleh tidak mengucap bismillah. Nah, kedah jenengan tangleti. Sik Mas, aja mbok tutupi. Iki mau wedhus telu mbok beleh tak delok kowe ora ngucap bismillah. Piye? Maksudmu piye? Dia bilang astagfirullah ngapunten Pak kula kesupen. Nek ngoten
maka 3 kambing yang sudah disembelih halal. Tapi nek jawabane ora sah bismillah Pak kesuwen, niku berarti 3 kambing yang sudah disembelih haram. Ngoten niki. Nah, Bapak Ibu rahmatullah pramila kedah atos-atos. Nek ngengken piyai niku kedah atos-atos. Langkung saya niku satu muslim, mungkin ten negarane. Tapi niki gambarane muslim, nomor kali niku salat. Islam ning atau salat itu biasanya ngomong bismillah kuangen. Makanya Bapak Ibu rahmatullah nggih niku PR kita semua untuk menjaga kehalalan binatang yang paling baik di muka bumi yang disembelih yaitu ketika hari raya Idul Kurban. Di mana-mana saya sampaikan itu binatang paling halal harusnya, karena kita semua menyaksikan itu disembelih di hari yang sangat baik dengan cara yang terbaik dan dipersaksikan oleh kaum muslimin. Tapi kok jadi gak halal goro-goro tadi itu loh, eman-eman itu. Nah, kemudian lalu meletakkan pisaunya pada hewan sembelihannya dan memotong tenggorokannya, kerongkongannya dan urat lehernya sekaligus. Nah, niku kalau dabah. Kemudian nahar, orang yang menyembelihnya agar mengikat kaki kiri unta, dan unta itu dalam keadaan berdiri. Kemudian orang itu menusuk bagian bawahnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Maka penyembelihnya agar terus menusuknya sampai nyawanya melayang, terus dipotong terus seret gitu sampai akhirnya dia duduk bluk gitu terus mati blek. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar ketika beliau melewati seorang yang akan menyembelih untanya dalam keadaan duduk. Ib'azha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buatlah unta itu berdiri, kemudian ikat kakinya sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku terkait definisi dan metodologi penyembelihan. Nah, sakniki syarat buat orangnya atau proses penyembelihannya. Yang pertama, penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat berikut. 1, alatnya harus tajam. Berarti kalau binatang itu disembelih dengan alat yang tumpul ndak boleh. Kayak mau matine piye? Matine kula coblos nganggo apa? Nganggo pring, ndak boleh. Jenengan dereng nate to atau mungkin pernah ningali agama lain yang saya tahu dulu Hindu itu membunuh babi gitu, mboten dibelah. Jadi coblos jus-jus ngono panggang urip-uripan. Soalnya ngomongnya ra digulu. Niku dulu saya pernah melihat tetangga di Surabaya. Saya dulu pernah tinggal di Surabaya. Nah, enten meleh ten YouTube niku Vietnam nek mboten kaya. Agamane napa mboten. Niku pada tanggal tertentu niku babine gede banget, ditali kenceng ndak bisa ubah, didekek ngoten, digeraji tengah, Pak. Angge lading gede ngoten niku disigar tengah. Terus terpisah 2, depan sama belakang. Wah, parah ini. Ya mati akhirnya tetap, tapi ya itu tidak boleh nih ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala metodologi seperti itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, "Ma'an harad dama wa dzukira alaihi ismullah fakul." Apa aja yang bisa membuat mengalirnya darah, maksudnya lewat tenggorokannya yang dipotong, bukan dari daerah-daerah. Nek tadi yang saya contohkan di depan tadi sapi yang dipecel ngene tengkuke, terus mungkin babi wau sing dicoblos, mungkin terus enten sing ditugel tengahe. Nah, itu semua tidak boleh. Maka ketika dilakukan penyembelihan yang benar diucapkan nama Allah, maka makanlah. Kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku. Berarti mungkin enten alat-alat yang bisa digunakan untuk membunuh tapi tidak proper secara syar'i, tidak boleh gitu. Tidak boleh. Kok nggawa bambu runcing nggawa apa? Digene ku ta kurban. Maksudmu piye? Mungkin mboten sah digorok, kula coblosin mawon mengke sapine niku. Kula pun apal titike. Niki nek kula cobloske dil wonten langsung mati ya, tidak boleh ngoten niku. Itu harus diperjelas. Jadi ini bukan soal lomba yang cepat mati mboten, tapi bagaimana binatang yang halal di hari yang baik bisa kita konsumsi benar-benar halalan thayyibah ngoten. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, yang kedua, kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Minimal bismillah tadi, di atasnya bismillahirrahmanirrahim akbar berdasarkan firman Allah Al-An'am 121, wala taqulu mimma lam yudkar ismullah alaihi. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padanya. Terus binatang yang halal pas nyembelih tidak disebut nama Allah ya tidak boleh dimakan. Pramila jenengan harus memastikan yang tukang nyembelih ini niku terbiasa mengucap bismillah atau jenengan bantu tuntun. Nah, begitu dia mau makser ngoten, jenengan bantu
bismillah ya Allahu akbar ben dia niku juga kelebonan ten telinganya itu lajeng nerokke. Kadang do mendel diem semua akhirnya dhek ya rumangsa kabeh anteng ya langsung sarser gitu. Dan nggih ngapunten kadang di masjid tertentu kurbane kuatah akhirnya spot nyembelih kathah. Nah sing ngontrol mboten enten. Sing mriki pun bener bismillah Allahu akbar sing bismillah tok sing kono blas. Pokoke anggere disembelih ngono wae. Nah ini ya harus ada check and recheck gitu kan, jangan sampai luput ngoten niku nggih. Nah syukur-syukur posisi spotnya itu cuma satu, jadi yang kontrol pena gitu. Terus jenengan yang punya apa ya istilahnya diamanai untuk nyembelih, ampun meri kalih sing tukang mengawasi, penak mengawasi tok loh, tapi dia memastikan kehalalane loh gitu loh. Jadi nek misal sing nyembelih nanti lali ya ndak ada sing nyelekke ya malah jadi haram loh. Makanya kalau misal didhawuhi kiai tertentu soal sepuh atau ndak sepuh niku relatif, kemudian didhawuhi oh bapak ini nanti sing memastikan semua harus dengan bismillah, ndak apa-apa, jangan enak men kayaknya kali kertas karo jeneng tok. Nah dia memastikan niku lho kehalalan niku kadang niku malah luwih urgent gitu kan. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an haradam wa dzukira alaihimullah faqulu, maka apapun yang mampu membuat mengalirkan darah, nah sehingga konteksnya ini alat yang tajam ya, maka makanlah kalau sudah disebut nama Allah. Nah kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu memotong tenggorokan di bagian bawah jakun. Jadi tenggorokannya terpotong, kemudian kerongkongannya juga, kemudian 2 urat leher sekaligus, tapi lehernya enggak terpotong. Nah, terus dipotongnya leher ini pun nunggu nek sudah mati. Betul terus dibablaske oh sapine kejet-kejet terus bulune ngene-ngene ngoten niku ndak bener ngoten nggih. Kemudian yang keempat, penyembelih adalah orang yang layak. Layak dalam syariat itu seperti apa? Satu, usahakan muslim. Dan selama masih ada orang Islam, pastikan yang nyembelih itu orang Islam. Nah, apakah non muslim nggak boleh? Boleh, dalilnya ada ahli kitab, tapi utamakan yang Islam dulu. Kenapa? Nah, karena sebenarnya ulama itu khilaf, ahli kitabnya ahli kitab biyen apa saikian itu. Ada ulama yang berpendapat ahli kitab yang dulu, ada ulama pendapat ahli kitab yang sekarang. Tapi mereka sepakat ahli kitabnya yang mengimani Isa Al-Masih cuma sebagai nabi. Tapi kan sekarang banyaknya mengimani Isa Al-Masih sebagai Tuhan, gitu kan. Jadi sebenarnya agak riskan untuk diserahkan kepada ahli kitab. Wis sembelih kae sapa? Pak Petrus. Ora entuk wong Islam kudune kusik Pak Petrus ini bar syahadat. Oh, alhamdulillah. Nek ngoten ndak apa-apa gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain muslim dia juga harus berakal. Sing mbleh sapa? Jenenge Pak Bambang misalnya. Pak Bambang enek ding. Pak Muslim. Enten ya. Muslim namanya muslim. Tapi ini Pak Muslim ini anggar malam Jumat edane kambuh gitu. Nek ngoten niku nyari yang bener-bener boten gila. Full sehat walafiat jasmani rohani. Nggih. Soalnya napa? Kuwatire pas nyembelih niku lho. Nah, kumat. Akhirnya sembelihannya jadi enggak sah kan rusak niku mungkin. Nah, tapi kan kita kurbannya dino Rebo, dhek kumatnya Jumat, dan bisa memastikan sinten? Enggak bisa kan. Makanya ketika ada tukang sembelih yang kemudian menderita penyakit kejiwaan niku nek saged boten usah tinggi. Yes, pripun alasane lah gitu. Pun iki jenengan pun dangu lembeleh kajenge cah nom-nom niku pun jenengan pensiun dini mawon gitu. Baru kumat Mas malahan ya. Niku pokoknya dirembak dengan bahasa yang baik nih. Nah, kemudian balik niku yang langkung sae balik. Balik niku nek laki-laki mimpi basah. Berarti sekitar 14-15 tahun ke atas gitu kan. Nah, kalau akhirnya anak-anak, barangkali enten bocah umur 13 tahun awake gede dhuwur, maka pastikan dia sudah mumayyiz, tahu mana yang baik, mana yang benar, tahu cara nyembelih yang baik seperti apa, tahu akhlak dalam penyembelihan seperti apa, ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi tertentu kados ten nek boten klentung nggih. Niku ten Rawalumbu mriku enten masjid khusus perempuan nek boten klentung. Tapi ndak tahu niku nek kurban niku ada laki-laki napa mboten niku.
ketok enek. Enten. Tahu masjid napa niku sing sebelum perempatan niku lho, kanan jalan. Belum tahu ya. Niku kalau misal di situ isinya perempuan semua, tidak ada laki-lakinya, maka sembelihan perempuan itu juga sah. Tapi nek enten piye jalur kathah, Bu Soleh terus aku wae sing mbeleh, ampun angsal Pak Soleh. Soale mengki malah nggo tontonan gitu. Tontonan niku mboten sae. Wah, nah deloken gae sapa bojone sapa kae. Enggak boleh ya. Tapi kalau memang itu isinya perempuan semua, silakan enggak apa-apa. Atau misal jenengan mau beleh ayam buat bikin opor. Ning jenengan mboten wantun, kan enten piye jalur wonge ra tegelan, ra tetek ngoten lho. Nah, akhirnya tukoke pitik garwane sing kakung sing mundut, beto mantuk. Nah, ning jero rumah sing beleh sing setri ya enggak apa-apa. Terus tidak ada kewajiban atau wajibnya penyembelihan harus laki-laki, perempuan pun boleh. Nah, dalil tentang bolehnya ahli kitab yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Cuman Bapak Ibu rahmatullah Allah, tadi pagi pada subuh saya ngisi di Gilingan pakai kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Di situ ada sebuah riwayat dari hadis dari Nabi SAW yang menyatakan kalau kamu bertamu di rumahnya ahli kitab, nek bisa bawa bejana sendiri. Bejana niku wadah makan sendiri, piring gelas sendiri. Kalau kamu tidak bawa dan dikasih bejana mereka, ya cuci dulu gitu. Atau nek jenengan kangelan beto toyo botolan. Kenapa? Niki khusus buat ahli kitab yang melihara anjing ya. Kadang mereka niku nek makan enggak entek niku mboten mung panganane sing dikek kiri esok ngekek kene karo piringe gitu. Sehingga piringnya yang dijilati anjing. Nah, mereka sebagai orang yang tidak ngerti syariat kita, mereka nyucinya itu ya mung dicuci sekali 2 kali gitu tok. Nah, kita kan diperintahkan 7 kali terakhir atau yang pertama pakai tanah ngoten to. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertamu pada rumah ahli kitab yang ada anjingnya, kalau bisa niku mboten usah dahar. Pak Soleh kok dolan nggen kula enten apa? Anu Pak Petrus kula aja nyuwun sarapan, ndak usah. Tuku dhewe iki iso gitu kan. Nah, tapi nek jenengan disuguh botolan ngoten iki ndak apa-apa, disuguh jeruk apel ya ndak apa-apa, kan ndak ada wadahnya gitu. Tapi nek pun sekul enten sope atau olah enten mangkoke ngoten niku, niku maka jenengan harus berhati-hati. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena jatuh ke dalam sumur misalnya atau lepas, ini istilah kita bedal, maka boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat yang mana dari sentuhan alat itu binatangnya bisa mengalir darah dan mati berdasarkan sabda Nabi SAW ketika seekor unta itu lepas dan lari. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang membawa kuda, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang bisa memanah dan menangkapnya, maka dipanah. Kemudian Nabi mengatakan, inna lihadihil an'am awabidha ka awabidil wahsi. Kewan-kewan iki sing disembelih iki jane dia masih membawa tabiat binatang wahsi, liar. Makanya dalam kondisi tertentu mungkin dia merasa terancam atau terganggu, dia melayu bedal gitu kan. Nah, kata Nabi, fama fa'ala minha hada fa'al bihi hakada. Kalau sampai binatangmu bedal kayak ini tadi, lakonono sing dilakoni wong iki. Apa itu? Memanahnya. Dipanah, kena del, mati. Maka manahnya otomatis harus dengan anak panah yang ujungnya tajam, boten sing tumpul. Nek tumpul nanti jatuhnya bukan menyembelih tapi membunuh. Sehingga nanti dalam kaidah ini berarti tidak boleh pakai pelintang. Kowe tak pelintangnya, nah pelurumu apa? Peluruku watu, tidak boleh. Watu itu tumpul. Maka harus benda yang tajam. Nah, dan harus mengenai, artinya ada yang terobek dan dari situ dia mati. Nah, kematian karena dipanah karena bedal, maka itu dihukumi sebagai binatang buruan yang halal untuk dimakan ketika dilepaskan dengan mengucapkan bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat di TV, sapi bedal nyemplung sumur sampai ini gede tur galak. Wah, banyak orang berusaha mengeluarkan dalam kondisi hidup, kongelan gitu ya. Akhirnya wonge ada yang jadi korban. Nah, gimana caranya kalau dalam kondisi seperti itu? Nah, jenengan nyuwun tulung Pak Polisi.
Nek enten tanggane sing polisi nggih, tanggane niku nek mboten enten nggih kantor polisi terdekat. Dia pakai ditembak, Pak. Tembak mau der begitu mati ya, tapi nggih pas tembak kan ngucap bismillah. Bismillah sih Pak polisi. Der bismillah kan. Bismillah terus der, mboten der bismillah nggih. Nah, kemudian ada yang turun ngasih talinya dikeluarkan. Insya Allah itu jauh lebih mudah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niki fikih. Nah, para ulama mengkiaskan menganalogikan keadaan demikian dengan kesulitan penyembelihan pada leher atau liphahnya seperti yang terjadi di atas. Artinya kalau memang dia lari kesulitan dengan bisa menggunakan metode-metode yang mengalirkan darah. Nah, ini tak keprok piye Mas? Enggak boleh. Jadi harus darahnya mengalir. Atau saya pakai benda-benda tumpul tidak boleh. Tadi pagi di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu tidak boleh. Nah, catatan. Menyembelih anak hewan yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya, dan lebih baik anak hewan tersebut dimakan jika telah sempurna bentuknya dan tumbuh bulunya. Karena Nabi SAW pernah ditanya mengenai hal ini dan beliau menjawab, "Kulu in situm fa inna zakatahu zakatu ummihi." Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalah penyembelihan induknya. Tegasnya ngeten. Umpaminya niki. Niki biasane niku nek iuran sapi niku dicedhakke kambing. Harga kambing sak niki turun ning harga sapi mboten. Di beberapa masjid niku sudah ngumumke harga kambing 2.500.000, harga sapi 3 juta tambah 500. Yang kemarin Masjid Fatimah niku Singosaren niku 3,5 juta. Nah, akhirnya nanti nyusahkan panitia karena ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam binatang itu namanya musinah. Musinah niku gigi umurnya harus minimal niku nek sapi 2 tahun. Nek kambing 6 bulan, 1 tahun. Nek salah toh. Nek domba itu 1 tahun, nek kambing 6 bulan. Nek unta 5 tahun. Musinah. Nah, sebagian banyak panitia itu ndak tahu musinah itu apa gitu. Akhirnya mau takok sama yang jual, iki wis powel apa urung? Pak boleh ngomong mesti wis. Faktanya, iki fakta lho Pak, mboten cuman omongan tok. Enten masjid niku kula suwun, gigi bawahnya niku lho. Enten gigi atas bawah. Biasanya nek nyinguk powel kan ngisore niku di napa niki ne, congore niku kan digeret ngoten to, kan sing ketinggal. Niku kula suwun dicepakke niku ada 6 ekor dicepakke rahang bawahnya. Mung sayange niku rahangnya niku dibelah kalih, dadine ya ora cantik niku, dadine kudune kan utuh ngoten lho. Utuh ngeten ngoten lho. Ben ketok. Nah, delalah waktu dikekke kula niku ya kula sing tak gathokke gitu. Kan dadi angel lho, iki gathokane sing ndi kan angel gitu lho. Karena dibelah melih, ngomong utuh kan penak. Delalah qadarullah. Qadarullah itu bahasa agama nek sejone dilalah atas izin Allah. Delalah yang powel niku cuman 1. Jadi orang mungkin iki kleru gathokane sing liyane. Dan niku saya bawa pulang, saya simpen ten freezer. Gading niki sudah mau kurban, saya keluarkan. Kula resiki kula dekeken magot riyen ben bekas-bekas dagingnya dimakan magot. Ning kula mboten beto niki. Terus niku mungkin ketinggal sangat gigi yang powel dan boten. Nah biasanya kita itu dihapusi bakul. Nah kita nggak ngerti iki wis powel gitu kan. Soalnya yang kita lihat harga dan ukuran, regone masuk, gedene cocok, gawa mule. Padahal 5 dari 6 yang dikasih ke saya niku boten powel. Berarti boten sah sebagai kurban. Nah mila niki penting. Kapan-kapan lah mudah-mudahan saya sempat ingat membawakan. Iku nek mengke pun resik kula resiki kula kumbah sabun, ten pundi-pundi kula gawa niku mengke. Dadi nek panggil kula ten dalan cegat wae. Mas, delok untumu kok untumu. Untu sapi nggonamu. Nek kula dekek ten nggon jok motor niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Nah, ketika mencari yang umur powel itu tergantung jenisnya. Enten sapi niku alit ning pun umur biasane pun powel. Contohnya sapi saking Bali, sapi saking NTB niku biasanya cilik-cilik malah pun powel. Tapi enten sapi gowedi ning gak powel. Nah niku contohnya sapi Brahman, sapi metal niku gede-gede. Niku nek iuran 3 juta setengah niku angsal punan. Tapi dereng powel, biasane namung 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan ning dereng powel, Pak.
Makanya kalau kita standarnya harga dan ukuran niku sok-sok niku kerep-kerepe merucut. Ini penting jenengan kedah ngertos gigi yang poel niku yang seperti apa. Lalah kula mboten betul mboten nyangking. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau misal jenengan didhawuhi ken pados wis ngerti ilmune gigi poel seperti apa, kok gak ono sing poel. Kira enak sing poel, maka jantan nggak ada yang poel, jenengan boleh geser betina. Kurban betina itu boleh Pak, tidak dilarang. Mendingan betina yang cukup umur daripada jantan yang tidak memenuhi syarat umur. Nah, konsekuensinya disebutkan dalam kitab ini, nek beli betina lalu ada janinnya. Dikatakan oleh Nabi, kulu in situm fa inna zakat tahu zakatu umihi. Nek pas mbok beleh kok wetenge enek isine, si janine kuwi entuk mbok pangan. Mergone penyembelihan mboke kuwi dihukumi juga menyembelih anaknya. Terus nek anake niku misal posisine niku masih anget dan boten merencal, maka di situ anak itu boleh langsung jenengan beteti, jenengan gule, niku angsal. Tapi nek anake kok merencal gitu kan dibeleh riyen nggih mboten napa-napa, ngoten. Makanya niku boleh. Tapi nek enten anake jenengan ambu kok ambune kecing, berarti niku kan pun mati ten jero. Niku mang bucal mawon marai penyakit. Niku nek di masak ya malah mambu kabeh gitu, niku dibucal. Terus jangan sampai niku mungkin bagian janine gua wae dipendem eman-eman niku mungkin malah balunge empuk kabeh gitu kan. Wong enten ten Klaten niku sate niku judulnya sate cempe. Mbah niku sate cempe tenan apa mboten. Artinya orang itu kan pengen nyate iki kan sing dagingnya tesih empuk wonten niku lah. Niku nek jenengan salah ngoten niku ndak apa-apa. Nek mboten klentu MTA napa nggih? Nah terus iurane niku mepet-mepet ngoten karena ya nek digawe mahal banyak sing ndak sanggup, akhirnya mepet-mepet ya panitiane menyiasati tukok wedok wae gitu. Ya ndak apa-apa kayak gitu nggih. Artinya fikih-fikih yang memang ada itu boleh diaplikasikan. Tapi nanti ada juga praktek yang nggak benar dari LJI. Dia gandeng banyak yang nggak mampu akhirnya sak mampumu. Jadi berapa orang pun disengkuyung misalnya niki piye pinten niki setunggal kali 3 gangsal 9 10 13 16. Wis wong 16 ki iuran. Misal saito tiba 16 juta. Akhirnya wah gandeng sapine regane 20 kali Pak Imam wis tak tutup wae ora apa-apa. Tak tutup berarti setunggal niku iurane 9 juta sisane 1 juta. Niku mboten angsal nggih. Dari jumlah orangnya sudah melebihi 7, dari jumlah iurannya tidak sama itu juga sudah tidak tepat itu. Ya. Nanti juga ada praktek misal kelompok ini terkumpul duit 21. Ternyata sapinya dia 22 kurang 1 juta. Sapinya yang kelompok berikutnya harganya 19 juta, turah 2 juta, subsidi silang, tidak boleh juga kayak gitu. Karena harus diambilkan dari orang yang 7 ini. Artinya kalau ini kurang 1 juta, ya ini sudah disampaikan Bapak kelompok A, Yai 7 si fulan, pangapunten niki entene sapi reginipun 22 juta. Pramila panjenengan Yai 7 niki kirang 1 juta. Ngapunten semoga disengguyung Yai 7 dibagi melih 7 wonten nggih. Dadi niku sak yuta para 7 kan. Ketemune nggih sekitar 150 ngoten to. Nah, maka begitu pula yang sisa 2 juta. Niku kalau dikembalikan boleh atau mungkin disuwun buat operasional gitu. Jadi jangan disubsidikan silang. Mungkin tidak nambahi jumlah pengkurban dan itu akhirnya menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, berikutnya menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah karena lupa, tidak menimbulkan bahaya atau merusak apapun pada sembelihan. Tadi sudah saya sebut. Mas orang nggo bismillah. Oh, insyaallah ngapunten kesupen, Pak. Nggih mang rencange kula ten mriki mengke mangelekke pas kula jenggorok. Oh iya wis. Nah niku aman. Tapi nek sengaja maka sembelihannya menjadi haram. Karena umat Muhammad SAW tidak dihukum karena lupa, sebagaimana sabda beliau SAW, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Bahwasanya umatku dimaafkan karena salah atau lupa serta apa-apa yang mereka dipaksa atasnya. Kemudian sabda Nabi SAW juga, dhabihatul muslim halalun dzakara Rasulullah aw lam yadhkur. Sembelihan muslim itu halal baik menyebut nama Allah ketika menyembelihnya maupun tidak menyebut. Tidak menyebut di sini lebih karena lupa, bukan karena ndak mau. Enten wong Islam nek kon nyembelih gah menyebut nama Allah itu boleh kalau kayak gitu.
Innahu in dzakara lam yadhkuru illa ismallah. Nah, karena jika ia menyebut maka ia tidak menyebut kecuali nama Allah. Kemudian tambahannya berikutnya, menyempurnakan dalam penyembelihan sampai memotong kepala hewan yang disembelihnya merupakan perbuatan yang buruk dan hewan itu dimakan termasuk kepalanya tanpa kemakruhan. Artinya gini, ketika akhirnya ada yang memotong kepalanya, maka bukan berarti hewan itu sudah tidak boleh dimakan, tetap boleh, cuman itu secara adab pri kehewanan yang berdasarkan Islam itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, jika terjadi kesalahan dalam penyembelihan, misalnya unta yang harusnya ditusuk bagian limbahnya tetapi disembelih lehernya, atau hewan yang harusnya disembelih lehernya tapi ditusuk, maka hewan tersebut tetap boleh dimakan tetapi makruh. Artinya perbuatan itu perbuatan yang tidak disenangi dalam syariat. Kemudian berikutnya, binatang yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain dan diterkam oleh binatang buas, jika binatang tersebut masih hidup sehingga memungkinkan membunuhnya dengan cara disembelih sebagaimana mestinya dan mati bukan karena penyakit tapi karena disembelih, maka boleh dimakan dagingnya. Ini kita contohnya kan, sapi datang terus bawa kol L300 nopo truk nonton. Lajeng meduke niku sapine bedal mencolot sikile ceklek diel gitu kan. Atau misal gulune ceklek wis diel gitu kan. Nah, dalam posisi seperti itu gitu, maka jenengan boleh langsung menyembelih di tempat itu. Nah, tinggal nanti jatuhnya niku sudah waktunya menyembelih atau mboten. Oh, tekone sadurunge salat Id ya berarti niku tidak dihitung sebagai kurban. Nah, makanya jenengan nek mau datangkan sapi niki nggih namung saran. Umpami panginane kados ngeten iki, timbang nyimpen kesuwen dadak ngerit gitu. Niku mangsanjang kali bakule kirimen bar salat Id. Niki nggih namung saran. Untuk mengantisipasi nek misal mengke mandap dari kendaraan lalu meleset terus ada apa-apa, niku dia bisa langsung jenengan sembelih sehingga masih sah sebagai sembelihan kurban. Nah, terakhir, jika penyembelih mengangkat pisaunya sebelum penyempurnaan penyembelihannya, kemudian ia mengulanginya lagi setelah berselang agak lama, para ulama berpendapat bahwa daging binatang tersebut tidak boleh dimakan kecuali jika penyembelihan pada kali pertama sudah disempurnakan. Tegesnya ngeten. Umami nyembelih, seret terus diceluk. Mas, kowe diceluk iki Mas Wali. Oh iya. Ditinggal, lunga kali nggawa ladine. Niki posisi sing terpotong niku belum sempurna, ning getahe pun mulai medal. Ngobrol 10 menit balik, tak tutuke. Ini dihukumi sebagai bangkai. Tapi kalau kemudian dipotong sudah komplit tenggorokan, kerongkongan dan 2 pembuluh darahnya sudah terpotong, lalu pisaunya dicabut ditinggal pergi, maka ini sembelihannya masih sah sebagai sembelihan halal. Ngoten. Tapi langkung saenya yang lebih utamanya kalau posisi disembelih terpotong 4 tadi dan pisaunya tidak diangkat sampai benar-benar selesai. Maka pun cekap. Ada yang mau bertanyakan? Monggo, tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Monggo, berikut. Yang pertama, saya menyampaikan terkait dengan ahli kitab ini. Kalau jelaskan ahli kitab itu siapa? Hanya itu pendapat. Yang kedua, binatang yang puel untuk korban tadi, misalkan binatang itu ternyata belum puel, usia sudah menyampai 2 tahun. Jadi boleh enggak? Yang ketiga, tadi betina yang memang boleh untuk korban. Tapi kalau misalkan kita tahu betina itu hamil ataupun bunting, itu diperbolehkan. Siap. Pertama, ahli kitab itu siapa? Ahli kitab sepakati ulama Yahudi Nasrani. Nah, khilaf ulamanya ahli kitab yang boleh untuk berkurban dan boleh dinikahi, kan ayat tentang bolehnya menikahi ahli kitab itu saya enten. Itu apakah ahli kitab sekarang ataukah yang dulu? Nah, di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan semuanya boleh, ada yang mengatakan itu yang dulu bukan yang sekarang. Nah, maka yang paling aman itu kalau kemudian kita mau nyembelih, mau menikahkan putra kita, putri kita, ya carikan calon yang muslim. Kalau mau nyembelih ya carikan orang Islam, udah itu aja. Pramila dinten Sabtu yang lalu kulon itu disuwun ngeterke ta'aruf. Nah, penggalih kulon itu bar asar dugi jam gangsal rampung. Nah, pihak perempuannya banyak bertanya,
Ya kula ajeng nyegah ya pekewo gitu. Terus mikir kula niki wasilah untuk ketemu jodoh seorang muslim kan ya saya ya tentu istilahnya seneng karena kalau kita bisa mempertemukan orang soleh dan orang solihah, jadi buatan wong pak soleh dan bu soleh ya. Nah orang soleh dan orang solihah yang nanti ketemu itu berarti kita ikut memperbaiki generasi Islam yang ke depan. Pramila terus jam gangsal niku kok ketinggalan dereng mandek ibu niku yang tanya. Terus kula WA niku takmir masjid enten 3 napa sekawan masjid yang hari itu saya harus ngisi. Kula undur diri wae. Senesu kita takmire. Piye to tato dadaan lho iki ngapunten. Nah, sehingga tadi konteks ahli kitab memang itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Ada ayatnya yang membolehkan sembelihan dan menikahkan anak kita dengan mereka, cuman tetap lebih utama dengan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Imam yaitu kalau dia sudah umur si binatang itu sudah 2 tahun lebih tapi giginya belum moel itu gimana? Maka sebenarnya Pak Imam yang bener niku jane umure mboten poele. Poel itu menjadi indikator ketika orangnya nggak inget lahirnya kapan gitu. Makanya saya di beberapa majelis termasuk pas ngisi di depan para juleha, juru sembelih halal, saya bilang niki jane peluang bisnis yang sangat-sangat menggiurkan Mas Pak. Pripun tat jenengan mangrangkul peternak mang sanjang nek mana kek ana kalung tondo tanggal lahir. Pun niku nek nganti onten ngoten niku dan genah niku 2 tahun, mbok niku dereng poel niku sah malah. Pinongkone niku mboten enten akhirnya kita niteni pakai poel gitu karena ndak ditengeri gitu. Nah nek ten Eropa niku di tagging, terus kupinge niku ditandai kan anting ngoten niku enten tanggal lahir ya. Niku langkung sae jane. Malah wong kafir malah dong. Lah nek enten ngoten niku malah aman jenengan wis rasa dadak ngengake congore niku diudhukke ngoten mboten langsung ningali tandane sinten mriki mboten gulu iki genah 2 tahun. Wong sesuk ki Idul Adha tanggal pinten? 20 gitu. 27 April Mei 27 Mei kok niki lahirnya Maret misal gitu. Maret tur 2 tahun kepungkur ya genah niki aman. Walaupun niku gigike nek wong Jawa ngarani miji timun. Dadi dereng poel niku gigike miji timun dadi cilik-cilik tur renggang ngoten niku lho. Nah, begitu poel niku medal setunggal niku gede sak medal-medal sing langsung medale sepasang-sepasang. Nah, mungkin 2 tahun niku medal copot kalih sing bawah terus inggil niku 1 set ngoten. Niku copot 1 pasang niku berarti udah 2 tahun. Mungkin nek 4 tahun niku copot 2. Langsung 4 pasang ngoten kiri kanan ngoten. Gede-gede. Makanya Bapak Ibu rahmatullah niku justru malah boleh nek memang bisa niteni iki lahir sekian. Nah, kemudian yang ketiga, kalau binatangnya jelas niku hamil, apakah tetap boleh disembelih? Kembali ke hadis tadi, sembelihan ibunya termasuk sembelih anaknya. Di situ Nabi tidak melarang menyembelih binatang yang hamil. Cuman ya tadi nek muamin niku ngen kula sebagai peternak eman. Soalnya napa? Sapi betina hamil niku nek didol niku cara mundak regane niku mboten sepiro. Tapi begitu lahir ceprot jenengan tenggorong wulan 3 wulan iso mlaku iso mlayu niku minimal ya 5 yuta payu kudune lho nggih nek mboten enten napa-napa gitu. Nah, makane wong nek medale jenis-jenis tertentu, sapine Jawa ning medale jenis metal itu iso 7 yuta 8 yuta malah ada didukeh. Nek kula eman didol, tapi nek akhire kepuepet akhire didol terus akhire sing nuku ya seneng iki aku pengen nengkleng apa janin pedet. Nah, monggo ndak apa-apa. Cuman tadi nek saya kalau pas dibeleh niku pun komplit tur saged kerencalan nih langsung saya dibeleh-beleh terus ampun langsung dibedeti. Soalnya niku berarti kan sudah dikasih ruh nyawa mesake. Mekaten kok 3. Napa Bu? Nggih. Itu ada sapi disembelih. Itu sudah menurut penyembelih dan nyampe-nyampe. Nggih. Ternyata itu setelah penyembelihnya itu pergi dari situ, sapi itu malah berdiri jalan-jalan. Nah itu kalau saya lihat itu harus disembelih lagi. Sembelih lagi. Ya tadi kalau kembali ke kitab ini, tadi beliau nyatakan harusnya si penyembelih ini memastikan sudah terpotong 4 hal. Tenggorokan, kerongkongan dan 2
pembuluh yang ada di kiri kanan. Kalau itu sudah dilakukan dan benar jalan lagi tidak apa-apa. Tapi kalau niku belum sempurna, misal niki pembuluh dereng pedot terus enten makanya kok iso mlaku, maka itu itu sembelihan yang tidak sah. Berarti kan belum mati ya, diulangi otomatis penyembelihannya. Ya nggak bagus kalau tadi dikatakan di sini itu malah tidak sah. Gitu. Jadi kalau ditinggal mati dan belum komplit penyembelihannya, maka itu tidak bisa dijadikan daging yang dimakan. Makanya kita penting untuk memastikan itu. Nah, jenengan mbok pilih nek pun nate ningali napa dereng kula mboten mentok niku nek dibeleh niku nggih pun komplit tugel niku. Niku nek mboten digoceki iso mabur, Pak. Jadi malah maburi matine sok ning ndur gendeng apa ning gone tanggane ngoten niku lho. Mentok niki. Tapi nek sapi kula nembe mireng niki, ning mlaku niki nembe mireng niki saestu. Tapi nek mentok niku asring. Pramila jenengan nek mbelah mentok niku saran kula. Niku tali sikile niku mang tali, suwine mang tali. Lah nek mami jenengan bar jenengan beleh, ajeng jenengan glethake, nggih ben ora mabur gitu lho. Soale nek mabur walah golek ini angel. Ki nek ketok mabure ten pundi gitu. Mekaten. Wonten malih, kok pilih Pak Imam? Ya siap. Itu pernah itu sudah curi karena sudah dapat sertifikat halal. Alasannya yang di sana. Katanya sudah baca bismillah. Misal jika saya cek itu di tenggorokan di gurunya itu masih ada urat yang belum terputus. Dia sudah baca bismillah. Ya itu jatuhnya berarti penyembelihannya belum sempurna. Berarti julehanya belum memahami fikih penyembelihan yang benar. Pramila kalau wingi niku kan saya disuruh ngisi di antara para juleha ya kula batin kados jenengan wau. Juleha iki kudune kan wis ngerti gitu kan. Nah, ternyata saya disuruh membahas SKKNI penyembelihan. Oh, berarti kan kau ngerti. Nah, waktu saya ngisi niku mulai jam 8. Terus acara rondonnya itu sampai jam 11. Nah, terus saya dikasih waktu ngisi 1 jam. Sisanya buat tanya jawab. Terus tak gini kan. Ke panitianya, ngapunten Om, niki nek mung tak isi saja, sisane tanya jawab, ketoke nanti bakalan kurang maksimal. Ngene ae. Niki gandeng kula bawakan laptop dan permasalahan kurban sudah saya kumpulkan. Jenengan punya pertanyaan apa, mangacung kita langsung bahas itu aja. Permasalahan yang jenengan hadapi langsung. Nah, kira bener. Niku tanya jawab. Jam 10:30 niku dilereni sama MC-nya. Stop tadi. Lho piye wong nganti jam 11 iki lagi 11:30. Kan niku tenglenge pun cemepak. Ngetengleng mengko ya ora apa-apa. Kan mungkin nabrak duhur. Duhur engko dipangan engko ya ora saya dereng. Oh ya wis lah ora apa-apa manut. Nah, dari situ Pak, ternyata pertanyaan dari Juleha itu banyak. Ini menunjukkan bahwasanya Juleha itu sendiri dia lulus karena apa yang ada dalam materi pelatihan. Di mana materi pelatihan ini belum mencakup dinamika dalam realita kejadian. Termasuk bar niku enten Juleha yang WA saya kerja di salah satu RPH bar beleh dikon lunga, terus akhirnya sapinya dicoblos niku wau. Niku gimana? Itu haram gitu. Makanya dalam konteks tadi belum sempurna yang terpotong, nek saya ngapunten itu ya masih jadi bangkai gitu kan. Pramila si Juleha memang harus juga belajar lebih dalam. Dan itu PR kita semua nih untuk menasihati teman-teman itu masih urung kepotong di bagian ininya gitu kan. Jangan sampai saat ini misal kita mawon lah, kita misal kebeset mana tangan atau mana nek enggak segera dimampeti sampai habis darah kan ya mati. Apakah itu menjadi penyembelihan dalam tanda kutip kan mboten, itu mati kentekan darah gitu. Makanya dalam konteks binatang ya mboten, binatang ada yang kepukul mati, kecelup mati gitu kan, ketabrak nggih mati ning mboten tersembelih. Nah, itu enggak boleh dimakan. Makanya dalam proses penyembelihan pun juga harus sempurna. Ada 4 tadi, tenggorokan, kerongkongan sama 2 uratnya tadi yang harus benar-benar terpotong. Niku PR kita semua untuk kita perbaiki ke depan karena landasan dari kurban adalah takwa dan landasan dari takwa adalah ilmu sesuai dengan syariat. Cakap? Nggih. Wonten malih? Mboten enten? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mekaten yang bisa saya sampaikan pada materi malam hari ini.